Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, good day, good night, my dear students. In this video, I would like to give you a little bit introduction and or motivation or encouragement for you to be able to learn English in a fun way. So consider this course as a fun courses compared to other courses that you have right now. So I give you one quote to start this video. It is when you finally realize that learning English is not just learning the language. So it's basically to motivate you that if you learn English, you will be learning a lot more than just learning the language. Oke, saya akan memberikan narasi dengan dua bahasa ya. Jadi semoga ini akan mempermudah kalian untuk memahami isi dari video ini. Tapi untuk selanjutnya saya tetap akan coba menyampaikan video dengan bahasa Inggris ya, tetapi tetap nanti akan saya coba untuk saya bagi kedua bahasa itu. Jadi when you finally realize that learning English is not just learning the language, what I've said about was about ketika kalian akhirnya menyadari bahwa mempelajari bahasa Inggris itu tidak hanya sekedar mempelajari tentang bahasanya, tetapi kalian akan belajar tentang banyak hal nanti. Okay, why do we have to learn English? The first reason is basically because the world has been changing. Dunia ini sudah berubah dan pasti akan berubah. So we have to as well. Jadi kita memang harus mengikuti perubahan itu. And the globalization is inevitable. Globalisasi itu sesuatu yang tidak bisa dihindari, merupakan suatu keniscayaan. So these two main reasons have put us in a way that we cannot live English as our daily language. Jadi dua alasan utama ini membentuk kita atau meletakkan kita pada suatu bukan kewajiban ya, keharusan kita harus belajar bahasa Inggris, intinya seperti itu. Apa efeknya sih ketika dunia ini berubah dan globalisasi itu suatu keniscayaan? Karena kita tidak, sayangnya sampai saat ini bahasa Indonesia belum menjadi bahasa dunia gitu ya. In every situation nanti kalian di banyak situasi yang kalian nanti hadapi di dunia kerja maupun di sebelum bekerja lah, kalian mau belajar tentang, kalian mencari di mesin pencari seperti Google, terus Office kalian, mostly the instruction are in English, unless you set the setting into bahasa. Tetapi sebaiknya kalian setting bahasa di banyak aplikasi yang kalian gunakan, termasuk handphone kalian, sebaiknya dalam bahasa Inggris ya. Kenapa seperti itu? Kenapa kita harus melatih kita seperti itu ya? Karena memang ini suatu keniscayaan, suatu hal yang mau tidak mau harus kita ikuti, intinya seperti itu. The third reason is high value of ourselves. So we put additional value if we have another language beside bahasa to learn. So be as useful as possible in the workforce. Basically, if you learn English and you have the
capability to speak, to read, and to write in English, you're gonna be a lot more useful in a workforce. Jadi high value of ourselves ini pada dasarnya kita akan menambah nilai diri kita sendiri. Jadi sekali lagi, ini bukan untuk saya, ini bukan untuk orang tua kalian, ini bukan untuk siapa-siapa, ini untuk kalian sendiri. Ketika kalian belajar bahasa Inggris, sebenarnya nilai tambah kalian akan, dan nilai jual kalian dalam tanda petik nanti dalam dunia bisnis akan lebih tinggi tentu saja. Be as useful as possible in a workforce. Jadi ketika kalian belajar bisa menguasai bahasa Inggris secara pasif maupun secara aktif, tentu saja kalian akan lebih berguna dalam tanda petik lagi dalam dunia usaha dan dunia kerja gitu. Kalian tidak bisa menggunakan alasan misalkan nanti saya nggak akan bekerja di perusahaan internasional kok Bu gitu, misalkan seperti itu. We cannot just avoid that. Kita tidak bisa sekedar hanya menghindari itu. Everything is in English instruction right now gitu kan. Jadi hampir semua aplikasi, device yang kita gunakan itu semuanya bahasa Inggris sebenarnya. Jadi ketika kalian tidak ingin atau menghindari diri kalian untuk tidak belajar bahasa Inggris, itu sebenarnya suatu ignorance, bentuk ketidakpedulian kalian bahwa English is a must gitu. Bahasa Inggris itu suatu keharusan sebenarnya gitu kan. Jadi seperti itu. Think learning English as a fun thing. Jadi tapi tetap punyalah pola pikir bahwa belajar bahasa Inggris itu tetap menyenangkan gitu kan. Jadi kenapa sih kok harus belajar I can understand your state of mind. Saya paham bagaimana cara berpikir kalian. Saya pun juga untuk field tertentu atau untuk area-area tertentu saya susah untuk belajar itu. Contoh kalau di kasus saya adalah misalkan belajar statistik gitu ya. Saya susah sekali untuk menguasai statistik itu. Jadi ketika belajar pun saya kayak bounce back gitu. Jadi kayak otak saya itu menolak untuk memasukkan semua praktek dan ilmu dari statistik itu. But the thing is, I can ask other people to do that gitu. But masalahnya adalah ketika saya tidak menguasai sepenuhnya ilmu statistik, saya bisa menggunakan saya bisa menggunakan keahlian orang lain untuk mengerjakan itu. Intinya seperti itu ya. But it's way different than learning English. It's way different in having English capability. Tapi ini sangat jauh berbeda ketika kita belajar bahasa Inggris, karena bahasa Inggris itu seperti belajar memiliki kemampuan bahasa Inggris itu pada dasarnya seperti memiliki kemampuan bahasa Indonesia. Jadi kita harus punya itu karena kita harus berkomunikasi. Unless you don't want to communicate, kecuali kamu tidak mau berkomunikasi, nah itu beda lagi gitu kan. Jadi learning English is basically adding skill to ourselves gitu kan, that cannot be substituted by other skills. Jadi sebenarnya belajar bahasa Inggris itu adalah menambah keterampilan kita sendiri yang tidak bisa digantikan oleh orang lain gitu. Because we have to have it in ourselves to communicate it in daily lives gitu. Karena kita harus punya kemampuan itu untuk berkomunikasi di kesehari-hari kita gitu. In statistic we don't have to use it every day gitu kan. Jadi kalau tadi saya contohnya statistik, saya tidak harus menggunakan itu tiap hari gitu kan. Dan ada orang lain yang punya skill di area itu tertentu yang nanti bisa kolaborasi dengan saya ketika saya membutuhkan keterampilan statistik. Jadi tahu ya bedanya apa field tertentu atau area-area tertentu yang harus kita punya benar gitu, dan kita nggak perlu kuasai betul, serahkan itu kepada ahlinya. But again, having English capabilities atau kemampuan bahasa Inggris itu
harus ada di dalam diri kita, yang itu tidak bisa tergantikan dengan yang lain gitu ya. So I hope it encourage you a little bit more in why do we have to learn English. So do it for yourself, as I said before. It will leverage yourself. Ini untuk kalian. It's not for me, it's not for your parents, it's not for your friends, it's not for the society. It is for yourself. It will leverage yourself. Ini akan meningkatkan diri kalian sendiri. You will explore the world that you never have explored before. Kalian akan mengelaborasi, mengeksplor banyak area di dunia ini yang tidak bisa kalian temukan sebelumnya. Simple thing, if you put a keywords in a browser, any words, you would found a lot of information, much more than you put a keyword in bahasa. Jadi ketika kalian menggunakan keyword dalam bahasa Inggris, kalian akan menggapai, ya bahasa saya menggapai banyak informasi yang jauh lebih banyak hanya ketika kalian put the keyword in Indonesia, put the keyword in bahasa. Jadi kalian akan mendapatkan informasi yang jauh lebih banyak ketika kalian memasukkan keyword atau kata kunci dengan bahasa. Again, it's just one simple thing. Itu hanya satu contoh kecil saja, gitu kan ya. You will connect with different people. Ya, kalian akan terkoneksi dengan banyak karakter orang, dengan banyak orang. If you can communicate with them, tentu saja. Ketika kalian bisa berkomunikasi dengan berbagai macam people, manusia di belahan dunia manapun, kalian akan connect dengan mereka gitu. Again, the world is flat right now. Dunia ini sekarang sudah datar dalam arti bukan bentuknya ya. Menurut saya bukan penganut bumi datar, saya bukan penganut bumi bulat ya. Tapi lebih kepada there is no boundaries, no limitation in space, in time. Jadi tidak ada batasan lagi tentang waktu, tentang ruang gitu kan. We can connect with everyone, everywhere. Kita bisa terkoneksi dengan siapapun, dimanapun gitu kan. And if you can connect with and explore with a whole new world, you will have a wide range of perspective. Jadi ketika kalian sudah bisa mengeksplor banyak area dan kalian bisa connect dengan banyak orang, kalian akan punya perspektif yang berbeda nanti. Jadi we will have a wide range of perspective. Kita akan punya perspektif yang luas sebenarnya. Jadi mindset kita nanti will be changing gitu kan. Mindset kita akan berubah nanti gitu kan. Ketika kita tidak hanya punya satu perspektif, kita punya banyak perspektif karena kita terkonek dengan banyak orang, terkonek dengan banyak dunia gitu kan, area di mana di dunia, kita akan punya banyak perspektif. Jadi it's gonna make us a wise person. Itu akan membuat diri kita untuk menjadi lebih bijak gitu. Ketika kita paham dengan berbagai macam perspektif, jadi kita tidak akan ignorant. Jadi kita tidak akan menjadi orang yang tidak peduli gitu kan. We have an open mind set gitu kan. Jadi kita punya pikiran yang terbuka, because we connect, we explore a lot of things. Karena kita terkoneksi dan mengeksplor banyak hal. Again, if we can communicate and understand. Sekali lagi, ketika kita bisa berkomunikasi dan terkoneksi dengan banyak hal, yang sayangnya banyak hal itu, informasi, orang, gitu, aplikasi terbaru dan apapun itu, mostly in English, gitu, sebagian besar dengan menggunakan bahasa Inggris. So, I'm gonna tell you a little bit about my adventure in a quote in Forever Learning English. Jadi saya tulis
major in forever learning English ya. Jadi pengalaman saya di belajar bahasa Inggris ya. Saya tulis forever learning English karena saya akan terus belajar bahasa Inggris sampai kapanpun. Because I'm teaching you English doesn't mean that I'm the expert of English. Saya mengajari kalian bahasa Inggris bukan berarti saya ahli di bidangnya. It is because I just want to share you how I learn English, and I hope you will too. And I hope you could have the capability as I do or more. Jadi sebenarnya saya hanya ingin sharing bagaimana cara saya belajar bahasa Inggris, dan semoga kalian juga bisa mengikuti itu, atau kalian punya cara lain untuk belajar bahasa Inggris yang menurut kalian lebih cocok dengan kalian. Dan pada akhirnya saya berharap kalian memiliki kemampuan dan keterampilan bahasa Inggris yang jauh lebih baik daripada saya gitu ya. So the first thing that I remember when I learned English is when I was in junior high school, when I got the lowest point in English. It was in 7th grade in junior high school. I got punished by the teacher. Jadi saya mulai belajar bahasa Inggris itu di SMP kelas 1. Mungkin beda dengan kalian karena sudah mulai di SD ya. Saya ingat betul waktu itu kelas 1 SMP, saya mendapatkan nilai terendah dari teman saya satu kelas, dan saya dihukum oleh guru saya waktu itu. Saya dicubit cukup lama, sekian detik, tapi untuk anak SMP kelas 1 that was quite painful. Itu cukup menyakitkan ya. Sebenarnya bukan sakit dicubitnya, tapi mungkin karena ya Allah saya kok paling jelek nilainya gitu. But that was me before ya. Itu saya sebenarnya saya pun waktu itu I didn't care that much about being the student who has the lowest point in English. Jadi sebenarnya waktu itu saya tidak begitu peduli sebenarnya kenapa kok saya mendapatkan nilai terendah dalam bahasa Inggris gitu. Tapi yang kasihan orang tua saya sebenarnya. Jadi waktu itu saya dileskan private, and that point and that process of learning English, I finally found why I love learning English. Jadi ketika saya dileskan privat, mungkin karena saya tidak tahu cara belajarnya ya, saya tidak tahu cara belajarnya yang menyenangkan itu seperti apa sih gitu. Saya waktu itu tidak tahu, jadi saya merasa bahwa belajar bahasa Inggris itu suatu beban gitu. Karena apa sih ini sesuatu yang tidak bisa saya mengerti, apalagi grammar dan sebagainya itu. Tetapi ketika saya tahu cara belajar yang asik gitu kan, akhirnya saya merasa bahwa belajar bahasa Inggris itu menyenangkan, bahkan jauh menyenangkan daripada belajar mata pelajaran yang lain gitu. So on the 9th grade di kelas 3 I get the highest point in English. Jadi dalam waktu bertahun I finally got the highest point in English, satu angkatan. Jadi nilai saya ujian nasional waktu itu paling tinggi di satu angkatan. That was my turning point. Di saat itu adalah tolak ukur saya ya. Dan belum berhenti di situ. Bukan berarti ketika saya mendapatkan nilai tertinggi terus saya hore, leha-leha, nggak perlu belajar lagi, enggak. Karena tantangannya semakin tinggi. Ini almost knocked me through to my master degree because short of 10 points in TOEFL, 5 to 5, got a score in 3 days because of the intensive learning. Jadi waktu saya ambil master S2, TOEFL yang diminta waktu itu 525 dan nilai saya hanya 515. Jadi waktu itu saya hampir tidak diterima gitu kan. Waktu itu saya dikasih waktu
4 bulan untuk meningkatkan nilai bahasa Inggris saya sambil matrikulasi waktu itu. Dan saya digembleng sama teman saya yang nilai TOEFL-nya sudah 600 waktu itu. Saya ingat betul, saya 3 hari nginep di rumahnya dia, ngajak satu teman saya yang juga belajar yang ahli bahasa Inggris yang nilai TOEFL-nya pokoknya 600 ke atas lah ya. Saya digembleng tiap hari, saya belajar jam 9 pagi sampai jam 4 sore di rumahnya selama 3 hari, sampai saya dibuatkan makan siang sama mereka gitu kan, hanya untuk memastikan bahwa saya bisa dapat 10 poin saja untuk TOEFL. I did it, dan saya berhasil gitu kan. Tapi ya sekali lagi itu butuh perjuangan. 3 hari belajar intensif itu saya yakin akan excruciating atau menyiksa sekali untuk beberapa tipe orang tertentu gitu kan. But for me it was encouraging. Tapi bagi saya itu justru menyemangati gitu. Saya alhamdulillahnya saya ada teman yang mau untuk mengajari saya, karena tidak semua teman mau mengajari saya seperti itu ya. Tapi jangan dipikir karakter teman saya ini baik hati dalam tanda petik ya. Mereka mengolok-olok saya, mengolok-olok dalam, bukan mengolok-olok maksudnya menjelekkan ya, tapi gitu saja kamu kok nggak bisa sih begini gitu, intinya seperti itu. But it was fine gitu, nggak apa seperti itu, because my goal is not proving them that I can do this, but my goal was to achieve the score. Jadi karena goal saya waktu itu tidak menunjukkan kepada dia bahwa saya lebih baik daripada dia atau saya bisa bahasa Inggris, tetapi goal saya adalah skor ini gitu kan. Jadi goalnya itu sumbernya dari saya sendiri, bukan dari orang lain. Itu yang harus mulai kalian ubah dalam mindset belajar ya. Terus berikutnya, when I wanted to get a scholarship, I have to get a TOEFL with minimum 550. Untuk mendapatkan 556 saja, saya akhirnya dapat TOEFL 556 ya. Ini TOEFL internasional, jadi memang agak susah ya daripada TOEFL yang lain. Saya untuk mendapatkan 557, saya untuk mendapatkan nilai TOEFL 557 itu saya harus ikut tes TOEFL 7 kali. Ya susah memang. Awalnya hanya 520, 530, 545 gitu, sampai akhirnya 557. Itu saya latihan, ikut tes itu 7 kali, dengan satu kali tesnya adalah 25 sampai 30 dolar. So you can times that with berapa rupiah waktu itu ya, 13.000, jadi that's how much investment that I spent to get a score of 557. Sebanyak itulah investasi yang saya gunakan untuk mendapatkan skor 557. But it's fine, saya nggak apa-apa, karena sekali lagi goal saya adalah untuk apply scholarship ini gitu. Meskipun scholarshipnya sampai sekarang untuk yang TOEFL ini belum dapat ya, tetapi setidaknya saya mendapatkan kesempatan untuk pelatihan 3 bulan untuk mendapatkan IELTS 7. Nah beda lagi dengan IELTS nih, saya belajar IELTS ini 3 bulan intensif, 3 bulan di Jogja, hanya untuk mendapatkan IELTS skornya 7. 3 kali saya tes baru saya dapat IELTS 7 gitu kan. Jadi sebelumnya IELTS saya 7 turun jadi 6,5, akhirnya 7 lagi dengan skor masing-masing ada 6,5 dan 7. Jadi 3 bulan saya belajar intensif di Jogja untuk mendapatkan skor 7. Jadi perjuangannya memang seperti ini guys ya. Jadi tapi ini menyenangkan bagi saya gitu, menyenangkan karena ini sesuatu yang goalnya saya sendiri. Ketika saya achieve itu, saya
prove to myself, saya membuktikan itu kepada diri saya, bukan kepada siapapun. Nah, caranya saya seperti apa sih belajar itu? Nah, ini saya agak malu tapi nggak apa-apa saya sampaikan ya. I learn from understanding the lyrics in my favorite boy band. Jadi mulai dari ini, Backstreet Boys mungkin kalian nggak tahu, jelas kalian tahunya BTS mungkin ya. Ini saya Backstreet Boys saya tahu mereka kelas 6 SD ya, yang mukanya masih unyu-unyu sampai mukanya keren seperti ini 2020. Jadi I've been their fan since 1996, so it's been 24 years ya. Jadi saya belajarnya dari mereka. Lewat apa sih saya belajarnya? Dari sini. Dari dulu tuh pakai kaset seperti ini. Pakai kaset. Nah, kasetnya itu di dalamnya ada ini ya, ada buku liriknya gitu loh. Dulu kan belum ada ini ya, belum ada internet ya. Jadi di kertasnya ini sebagai pembungkus kasetnya ini ada liriknya. Nah, ini kan bahasa Inggris semua. Nah, itu saya belajar dari situ. Nah, kasihan kan ya, sekarang kan kalian tinggal open Google Chrome, kalian tinggal buka Google, searching keywordsnya, misalkan apa, Adele lyrics gitu, tinggal keluar. Tapi waktu itu tidak seperti itu gitu kan, but I was having fun learning it. Nah, saya belajar dari TV show juga gitu, ini TV show favorit sepanjang masa ya. Saya belajar dari situ. Saya waktu itu VCD ya, video CD. Jadi saya sewa videonya, terus saya melihat 10 season waktu itu TV show ini. Jadi 10 tahun ya, tahun 95 sampai 2004 waktu itu. Saya belajar itu, saya mengikuti TV show ini. Jadi saya belajarnya ya dari yang saya sukai, hal yang saya sukai. Saya suka boyband ini, saya belajar musiknya, saya belajar liriknya. Saya suka TV show ini, saya melihat, saya mempelajari kata-katanya, saya tulis. Saya bahkan dulu mencoba untuk menghafalkan liriknya, saya tulis sendiri gitu kan. Nah, ini dari buku yang saya suka gitu kan, dari membaca novel. Kalian suka baca novel apa terserah gitu kan, silahkan baca apapun yang menurut kalian senang. Nah, dari situlah kita belajar. Ini my favorite books ever, Harry Potter. Silahkan kalian, kalau kalian punya novel apa terserah, try to read that in English gitu kan, pelan-pelan saja. Mulai dari yang kalian suka dulu intinya ya. This is also my favorite books. Ini buku anak-anak sebenarnya ini, tetapi di dalamnya keterangan bahasa Inggrisnya tidak susah, tapi membantu saya sekali untuk memperbanyak vocabulary saya gitu ya. So these are my fun learning media. Jadi cara saya belajar gitu kan, menyenangkan karena saya senang medianya gitu. Saya suka boyband, saya dengarkan liriknya, saya pelajari kata-katanya gitu kan. Saya suka TV show ya, saya senang melihat, saya pelajari kata-katanya gitu. Kalian kalau senang drama Korea boleh silakan, tetapi cari yang subtitlenya bahasa Inggris ya, jangan yang subtitlenya bahasa Indonesia. Kalian senang movie silakan nonton film, tapi yang subtitlenya bahasa Inggris, jangan yang bahasa Indonesia gitu ya. Jadi di pause kan, nanti kan bisa di pause kan nontonnya kan pakai streaming tuh, di pause saja, ada kata-kata yang baru tulis di notes kalian gitu. Nah, so how are we going to learn? So basically we're going to learn with a fun way, from your favorite music, from our favorite quotes, from our favorite books, our favorite movies and movie clips, our favorite TV shows or K-drama, our favorite news portal if you have one.
and our fun discussion. Lewat mana? Lewat apa? Bisa lewat YouTube, Pinterest, Instagram, WhatsApp, dan atau Google yang lain atau Chrome yang lain. Jadi kita nanti belajarnya lewat sini ya. Saya akan share link YouTube tertentu atau saya buat sendiri. Kalian kalau punya Pinterest silahkan cari quote-quote yang bagus di Pinterest, karena Pinterest biasanya ada banyak sekali gambar sebenarnya, tetapi banyak juga quotes yang oke di situ. Jadi kita nanti belajarnya lewat situ. Kalian ambil salah satu, kalian artikan atau kalian temukan kata yang baru di situ seperti apa, kalian buat kalimat kalian sendiri, kita analisa kata itu jenisnya apa gitu kan ya. Dari Instagram mungkin dari favorit akun kalian, silahkan kalian capture, kalian kalian temukan vocab barunya seperti apa, kita masukkan di notes, kalian buat kalimat kalian sendiri. Kita praktek setiap minggunya akan seperti itu. Jadi ini adalah media-media yang bisa kita gunakan dalam learning English gitu. Jadi tidak hanya buku saja sebenarnya, karena mungkin kalian enak melihat buku TOEFL yang tebal itu dan isinya latihan-latihan. Kita akan pelajari itu inovasi, kita akan belajar dengan cara yang lebih menyenangkan intinya. Nanti di tiap minggu saya akan mengupdate, nanti saya akan share Google Sheet atau Google Excel, tapi punya Google ya. Di situ tiap minggu nanti kalian akan mengupdate kata-kata terbaru yang kalian temukan tiap minggu itu, terserah dari manapun, dari YouTube, Pinterest, Instagram, atau sharing dari status teman-teman kalian di WhatsApp, terserah ya. Nanti kalian update di Google Sheet itu setiap minggunya. Saya sudah buatkan, nanti saya share di Spada juga. Update tiap minggunya, kalian analisa kata-kata barunya apa, jenis kata-kata itu apa, misalkan verb kah, noun kah, adjective kah gitu kan, atau idioms kah gitu kan. Setelah itu kalian buat kalimat yang kalian temukan apa di berbagai macam media ini, terus kalian bikin kalimat kalian sendiri gitu ya. Itu tiap minggu, dan hasil Google Sheet itu kita share bareng-bareng, jadi biar dibaca teman-teman kalian juga, biar saya baca juga, saya bisa kasih komen dan sebagainya gitu ya. So rules of learning, just try ya. Try practicing anywhere, anytime, with anyone. Jadi ignore negativity in your own mind or people around you. Jadi jangan pedulikan negativity, hal yang negatif di sekitar kalian yang bilang misalkan kok gaya pakai bahasa Inggris Inggris, atau bahasa Indonesia aja bingung kok bahasa Inggris. Nah kayak gitu, itu kalau ada yang seperti itu nggak usah marah, didengarkan saja, balas dengan senyuman. Tapi kalian tetap belajar bahasa Inggris. Anggap saja mereka nggak mau berubah, but you want to change yourself gitu kan ya. Jadi latihan saja, nggak usah malu-malu, karena kalau malu itu nggak akan belajar apapun. Jadi sekali lagi ini untuk kalian, bukan untuk orang lain. Ketika orang bilang seperti itu, kalian tidak punya kewajiban untuk membuktikan mereka salah. Kalian punya kewajiban terhadap diri kalian sendiri untuk for your self improvement, untuk perbaikan diri kalian sendiri. Jadi ini ada quote yang menurut saya bagus ya. Every accomplishment starts with a decision to try. Jadi setiap pencapaian itu selalu dimulai dari keputusan untuk mencoba, sekecil apapun itu. A little step, one step. Balapan di depan rumah. Jadi keputusan untuk mencoba sedikit-sedikit saja, tetapi harus tetap mencoba. Don't be afraid to fail, but be afraid not to try. Jadi jangan takut untuk gagal, karena nggak ada gagal sebenarnya. Gagal pun juga nggak apa-apa gitu kan. Berarti kalian tahu bahwa
kemampuan kalian masih di titik mana dan kalian ingin berusaha sekali lagi untuk mencoba lebih baik. Akan mudah ketika kalian mencoba. Jadi just try and try practicing everywhere, every time with everyone. Kalau kalian misalkan awal-awal kalian malu nih ngomong sama teman gitu, ya bikin aja tulisan di ini kalian di notes kalian kan punya notes tuh di handphone, silahkan bikin notes. Misalkan hari ini kalian makan apa, just make a one simple sentence gitu each and every day. Misalkan hari ini kalian makan bakso nih gitu, misalkan I have eaten meatball with my friends gitu. Satu kalimat saja tetapi rutin dilakukan gitu. Itu akan meningkatkan kemampuan kalian untuk belajar. Atau misalkan tanya temannya yang biasanya ya kabarnya rek gitu, misalkan kita coba menyampaikan itu in English, it's gonna be fun. Terus jadi ini sekali lagi, it's not as hard as you think, it's fun gitu. Practice and practice by watching, by reading, by writing, by speaking. It's basically our daily activities but with different language. Jadi pada dasarnya ini sebenarnya aktivitas kita sehari-hari tapi hanya di bahasa yang berbeda. So practice with anyone with masih ada gangguan suara. Jadi intinya practice in every fun medias that you think it's fun, intinya gitu ya. Jadi belajar bahasa Inggris itu saya yakin jauh lebih menyenangkan daripada belajar mata kuliah yang lain saat ini. Jadi anggap saja mata kuliah ini tuh mata kuliah hiburan ya. Jangan jadikan beban karena it's fun learning. Sekali lagi ini proses belajar yang menyenangkan. Okay, let's do this fun learning. Jadi exist to happy not to impress. Ini quote terakhir. Jadi kita ada untuk bahagia gitu kan, for ourselves, bukan untuk menyenangkan orang lain. Sekali lagi saya ingin tekankan bahwa this is for yourself, you do it for yourself. Jadi ini belajar ini adalah untuk kalian sendiri, bukan untuk orang lain. Jadi don't try to impress other, jangan mencoba untuk impress atau menyenangkan orang lain. You do it for yourself. Kamu lakukan ini untuk kalian sendiri gitu ya. Terima kasih. Mari kita mulai pertemuan berikutnya dengan hari yang menyenangkan gitu ya. Oke, terima kasih. Saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.